Ini cerita mengenai istri ini kenapa bisa masuk Islam. Jadi berselang kira-kira ada sekitar 2 bulan. Suatu hari hujan. Hujan, jadi kan nggak bisa ke masjid kan. Hujan, jadi saya sholat di kamar. Sholat di kamar. Nah, di situ istri kebetulan bangun. Nah, dia melihat saya. Dia ada rasa nyaman katanya. Kalau suami saya nggak kayak dulu. Karena saya kan minum udah enggak. Main klub udah enggak. Hidup lebih bersih. Kan wudhu, apa-apa kan teratur. Jadi ada manfaat lah. Istri merasa ini kok suami saya kok berubah. Jadi lebih baik. Saya pengen. Oh gitu? Iya. Tapi waktu Bapak bersyahadat sama Habib itu, istri langsung tahu Bapak udah masuk Islam nggak? Dia tahu. Kan saya bilang saya mau masuk Islam. Terus dia gimana? Dia terserah. Soalnya saya nggak bisa diatur. Namanya orang belum punya anak tuh Pak? Belum punya anak. Nah udah akhirnya dia bilang sama saya mau ikut masuk Islam. Saya bilang kamu pikir baik-baik. Jangan kamu ikut saya gara-gara saya jadi Islam, kamu masuk Islam. Karena masuk Islam itu harus betul-betul serius, nggak bisa main-main. Enggak, saya serius. Saya kontak Habib. Alhamdulillah. Habib, istri saya mau masuk Islam. Ya sudah, Islamkan aja. Jangan ke klub lagi ya. Dia masih ingat tuh cerita itu. Dia ke klub dulu katanya. Ya udah enggak lah Habib, ini kan udah bener. Udah. Nah, diislamkan dia di Islamic Center Yogyakarta. Islamic Center Yogyakarta. Ya, di situ diislamkan sama disaksikan oleh 34 kiai. Masya Allah. Kebetulan kiai lagi kumpul di Jogja, ada acara. Masya Allah. Nah, itu diislamkan di sana. Alhamdulillah. Waktu itu uang saya sisa 400.000. Terus? Handphone satu harganya sekitar 250. Jadi sisa 650.000 kan. 400 tambah 250. Iya. Ya artinya kalau handphone saya jual bisa melaku 250.000. Iya. Uang tunai 400. Kosnya sudah mau habis. Terus? 1 bulan lagi udah nggak ada uang lagi nih. Tapi saya nggak khawatir. Tapi waktu Bapak ke Jogja tuh Bapak kerja apa di situ? Saya bawa uang, ya nggak kerja. Oh, cuman bawa uang dari Batam. Bawa uang dari Batam, habisin di sana kan. Foya-foya. Foya-foya dan hedon kan. Sultan. Makanya ada teman buka klub, kita langsung merapat. Ya langsung merapat ya nggak? Ya kita banyak duit. Oke. Terus? Nah pas istri sadar duit mau habis. Ya udah mau habis, tinggal 400 uang tunai. Saya masih inget tuh kalau jual handphone 250, gak ada lagi handphone tuh, satu-satunya tuh. Udah habis pokoknya, jual buat makan lah. Iya. Habib ngomong, jadi ada 34 kiai, mau dikasih makan apa katanya. Ini Habib ini kejam juga, gue pikir kamu uang tinggal 400, lu mau suruh gue kasih apa? Kata Habib, saya cuma punya uang 400. Ini sisa handphone 250, 650, bagaimana kita mau kasih makan Pak Kiai? Udah mana uangnya 400 katanya? Waduh ini Habib kejam sekali pikir kan. Istri juga bilang, ini Habib ini kayaknya nggak punya perasaan ya. Masa uang tinggal 400 juga mau diambil, diminta semua. Terus? Kasih uangnya katanya. Ingat, justru dalam keadaan kekurangan kita bisa sedekah. Itulah nilai tertinggi yang Allah nilai. Bukan soal apa-apa katanya. Gue ngajar dulu yang benar. Gitu ya dia. Saya kan nggak paham. Iya. Setengah terpaksa juga sih sebetulnya mau ngasih itu kan. Setengah rela, nggak rela. Udah gue kasih 400. Kasih 400, udah dibeliin kue. Padahal tuh nilai kuenya lebih dari itu. Habib juga kasih. Cuma saya diajarin sedekah. Iya. Udah makan, udah segala macam sudah oke. Istri lebih parah lagi tuh. Sampai di sini nggak bisa ngomong. Kenapa? Kayak tercekek katanya. Waktu apa? Waktu sadar. Nggak bisa ngomong. Jadi sempat berhenti tuh. Berhenti terus baru lanjut lagi. Lanjut lagi bisa lancar terus nangis. Nangis parah sekali, nangisnya lama. Teriak-teriak? Setengah teriak. Udah, jadi kelar tuh urusan. Sekarang duit kan sudah gak ada nih. Terus? Sisa 250 kan. Handphone mau dijual kan? Iya. Handphone kau jual gak ada komunikasi, mati kita kan. Jangan dulu deh, bertahan aja. Terus dia bilang, gimana gak ada uang? Udah gak usah pusingin lah. Apa kek, yang penting kita sudah Islam. Kita sudah selamat, tenang aja. Sok tahu. Padahal gak ngerti tuh. Sok tahu, selamat pokoknya. Terus? Menjelang mau habis kos, jadi artinya tanggal berapa gitu mau habis, 1 minggu sebelumnya Habib telepon. Santoso, kenapa? Siap-siap lu.
gua kasih lu kerjaan katanya. Masih. Kerjaan apa, Bib? Lu kan bisa bahasa Mandarin katanya. Saya kan pernah jadi guide Mandarin. Ya. Tuh Sultan lagi butuh orang tuh. Widih. Wah, mantep kan? Butuh orang maksudnya apa? Ini Sultan kepengen katanya masuk di perusahaan daerah dia yang orang Islam, mukanya orang pribumi, tapi aslinya Cina. Tapi mualaf dia bilang. Oh, untuk Sultan apa? bilang begitu. Maksudnya untuk jadi apa di situ? Untuk jadi bukan guide tapi penterjemah. Oke. Kan ada delegasi Cina mau datang nih ceritanya ke Jogja. Iya. Jadi masuk di perusahaan daerah. Ini Oke. kayaknya lu spesifikasinya cocok. Kalau muka Melayu, tapi lu Cina, lu bisa bahasa Cina. Terus lu mualaf lagi kan? Iya. Nah, udah pas lah katanya. Waduh. Udah gini aja, belajar Jawa dulu katanya. Jadi saya dilatih belajar Jawa selama sebulan, budaya Jawa. Karena menghadap Sultan kan harus belajar Oh, dulu. oke. Iya, Nggak iya. bisa main ngelondong sana sini kan, Iya. supaya adabnya dijaga. Nah udah belajar Jawa, nah, baru tuh dipertemukan sama Sultan. Nah, begitu Sultan lihat saya, dia bilang, nah ini orangnya nih, udah saya cocok udah, Waduh. udah masuk langsung kerja. Asik. Wah sih kan, langsung Tapi yang kos-kosan seminggu tadi gimana sih? udah lewat, udah Iya. lewat. Jadi Gimana ceritanya- bayarnya? Bayarnya Ceritanya gini, ceritanya ketika Sultan sudah oke, dia bilang sudah stop aja di sini, nanti kamu tinggal di Kauman. Jadi di seberang rumah sakit Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Saya kalau ke Jogja saya selalu ke sana, tapi udah dirubah jadi ruko sekarang dalamnya. Iya, Udah iya. tinggal di situ. Dikasih tempat tinggal lah. Iya, iya, Kenapa? Karena di situ dianggap untuk pembinaan Islamnya lebih kuat. Oke. Nah, di situ kan memang Agus Dur juga di situ katanya segala macam. Di situ aja dah katanya tinggal aman sudah. Jadi udah keluar dari sana. Alhamdulillah tuh. Iya. Mulai kerja sama Sultan Oh, selama iya. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya, kurang lebih. Mantap. Jadi tenaga ahlinya Sultan khusus untuk hubungan dagang dengan Cina. Oke. Nah, kita bikinlah pameran teknologi Cina pertama di Jogja. Di Yogyakarta. Iya. Oh. Nah, itu saya ngurusin delegasi dari Cina termasuk pejabat-pejabatnya dalam berkomunikasi dengan Sultan. Iya. Alhamdulillah tuh Itu Allah langsung jawab tuh ya. langsung jawab. Padahal kita juga gak gitu paham kan. Iya, Agama, iya. tapi kita yakin lah. Cuman berserah diri itu ya. Berserah diri, beres sudah. Masya Allah. Nah, waktu berarti Ko Halim istrinya ikut masuk Islam setelah 2 bulan Ko Halim syahadat. Ya, Alhamdulillah tuh ya. Berarti suami istri udah sudah jadi Islam. jadi Islam. Nah, Terus? setelah itu saya kan belajar. Kata Ustadz Fanani sudah meninggal ya beliau ya. Almarhum. Sangat baik, Fanani almarhum. Dia bilang dulu nikahnya nikah apa? Ya. Saya bilang dulu nikah Kristen. Oh kalau gitu nikah ulang aja karena pas mau memasuki bulan suci Ramadan. Oke. Cuma Ustadz nggak tahu saya belum disunat. Oh. Terus dia bilang Jadi setelah saya ada 2 bulan tuh belum disunat? belum sunat Loh, karena loh. belum tahu. Nah, lo. Belum tahu. Nah, terus udah itu saya bilang ya udah nikah Islam. Tapi ada satu hal nih Ustadz. Saya bilang saya belum sunat. Hah, belum sunat katanya. Waduh kacau katanya. Ya harus sunat. Oh ya udah kita sunat aja katanya. Ya udah kita cari. Terus sunatnya? Dicarilah. Kamu sunat bagaimana? Ada yang terkenal katanya tukang sunat gitu ya. Bagilah ke satu tempat, jalannya saya lupa. Udah lama soalnya. Begitu masuk Di Jogja tuh ya? di Jogja, begitu masuk ada salib. Hah? Gede banget salibnya. Tukang sunatnya salib, Tukang ada sunatnya salib. Katolik. Oh, oke. Saya bilang nggak mau Ustadz. Terus? Saya udah keluar dari sini, masa saya masuk lagi? Kan lucu kan? Ya, sebenarnya sih nggak ada urusannya. Iya, tapi kan saya merasa, waduh, saya dipelototin begitu ngeri. Saya bilang, saya udah keluar nih. Terus? Oh, pengkhianat kan dipikir. Oh, iya, Nat. Ya, namanya juga kita Iya, apa iya. masih cetek lah. Iya, iya. Nggak mau Ustadz. Nggak mau di sini. Ini bagus katanya, nggak mau di sini. Aduh. Waduh, cari apa katanya? Udah cari-cari ketemu. Temu apa nih? Di Kauman. Hah? Saya kan belum di Kauman, masih di Mangkuyudan waktu Iya. itu. Di rumah sakit Ahmad Dahlan, Muhammadiyah. Iya. Katanya sunat di sini malah enak katanya, nggak usah bayar. Oh, Dia oke. udah hubungi Iya, katanya. iya, iya. Dia kan kalau Ustadz Fanani dia ngajar di UGM. Dia dosen. Dosen. Nah, dia dapat informasi bahwa di rumah sakit
Muhammadiyah Ahmad Dahlan itu ada sunat gratis. Khusus mualaf atau enggak? Enggak, pokoknya sunat Semua. gratis. Oke. Nah, apalagi dia bilang mualaf mau sunat. Kan Oke. bayangan mereka saya tuh umur 15 16 lah gitu kan. Lucu nih. Kamu ketawa pokoknya. Udah daftar. Begitu tulis 41 tahun, dokternya langsung keluar. Kaget. Kok bisa sampai gitu tua gak sunat kan? Saya kan mualaf. Oh mualaf katanya. Baru masuk Islam katanya. Oh iya kalau mualaf katanya. Ya udah gak apa-apa lah kalau mualaf. Mau dikerjain tuh sama dokter tuh. Wah ini mesti pakai gergaji ini katanya. Ngeri juga dengar. Masa iya sunat pakai gergaji? Ya ini bercanda katanya. Ini serius. Ya saya kan gak paham. Saya bilang gak pernah sunat. Udah siapkan waktu. Udah siapkan waktu. Udah pagi kan. Dia bilang jam berapa. Oke sunat. Ruang operasi ya, bisa masuk kan. Nah ini cerita sunatnya nih. Saya nanya dulu Ustaz kan, ini kalau sunat proses berapa lama? Ya seminggu juga beres. Iya. Nggak lama lah. Yang bener seminggu udah bisa jalan. Asik. Tenang aja. Udah jalan. Udah bisa jalan katanya. Kirain. Ya udah bisa jalan. Boy tenang aja katanya. Seminggu udah beres. Ya udah aman lah ya, kita datang terus masuk ke ruang operasi. Kan dingin tuh ruang operasi. Saya baru tahu tuh ruang operasi, belum pernah masuk ruang operasi, baru kali itu. Kan dingin, disuruh buka celana kan. Ini mana nih? Kok gak ketemu katanya? Mau simpan di mana? Apanya? Itunya. Lah, kok Mengecil kan karena gak takut juga kan? Kemana katanya gak ketemu kan? Kurang ajar dokter kan? Saya udah takut ya kan? Udah. Ciut ini katanya, ini gimana sih? Gimana mau sunat? Udah habis juga katanya. Astagfirullah. Udah itu lama dia bilang, tunggu ya, kita proses katanya. Tunggu Pak. Itu sebelum disunat, yang nyukur siapa? Belum. Iya, tapi akhirnya yang nyukur siapa? Nanti saya cerita. Oh, nanti. Tenang aja. Iya. Ya udah itu. Seru ini. 2 jam ini jadinya. Udah. Nah, prosesnya harus dibersihin kan katanya. Iya. Saya bilang, "Dok, siapa yang bersihin?" Udah tenang aja katanya. Pokoknya beres. Asik. Cuma ini mesti dikeluarin dulu nih. Sembunyi dia di dalam katanya. Ngumpet katanya. Ya udah. Gimana sih dingin banget saya bilang, "Dok, ya ini ruang operasi memang harus dingin katanya." Gitu. Ya udah. Kalau panas padang pasir gitu. Padang pasir kan tadi dia ngomong gitu. Dia bilang harus dingin. Ya udah. Akhirnya ya lama-lama kan ikut menyesuaikan udara kan. Iya, Keluar lagi tuh dia. Muncul kan. Alhamdulillah lah muncul. Tuh udah muncul tuh dia. Saya bilang menyesuaikan, Dok. Ini kan dingin. Asik. Ya udah, oke. Sebentar ya katanya. Masuk tuh mahasiswi ada sekitar 6 orang Mahasiswi. sama mahasiswa. Mahasiswi Sama mahasiswa ada sekitar 8 orang. masuk ke ruangan operasi. Ngapain? Ya ilah, Dok, ada apa? Ini calon dokter. Oh. Jadi mereka bisa lihat langsung. Oh. Nah, dokter bilang, inilah bentuk yang keadaan halusinat dari laki-laki yang usia 40 tahun. Astagfirullah, itu saya malunya minta ampun. Tau nggak? Udah itu dokter bilang, coba salah satu tolong dicukur tuh. Bersihin katanya. Yang nyukur akhirnya mahasiswa apa mahasiswi? Mahasiswi. Oh, mahasiswa nggak mau. Dok, kita nggak pada tolak-tolak kan. Saya bilang, Dok, kapan nih saya disunat? Kalau begitu terus kan. Akhirnya disuruhlah susternya datang. Dicukur bersih. Udah itu waktu sunat dikasih lihat. Nih lihat nih katanya. Ini udah barang lama ini katanya. Astagfirullah. Jadi omongan gitu, jadi cerita. Ini udah karatan gitu. Udah disunat lah. Ya proses berlanjut kan. Saya dalam hati udah kesel sekali sama Ustaz Fanani itu. Saya kepengen cepat-cepat mau ngomong Ustaz Fanani. Kenapa saya dimasukkan ke tempat dokter yang kayak begini, dimainkan gitu loh. Nah, akhirnya sudah selesai sunat. Kan katanya selesai. Akhirnya nyukur siapa? Ya itu suster. Suster masuk, dia cukur, terus disunat, beres. Udah itu, ya kan pemulihan ya, pemulihan. 3 bulan saya baru sembuh. Masya Allah, bukannya 1 minggu. 3 bulan saya baru bisa sembuh. Astagfirullah, saya bilang, kenapa lama gitu? Saya bilang, kenapa lama begitu? Ya itu tergantung amal dan perbuatan.
Ya itu serunya waktu Aduh. sunat. Tapi alhamdulillah setelah sunat, Ya. saya nikah ulang di Islam. Ini kau ulang. Nikah ulang Di KUA. Di KUA. Hmm. Dapat bukunya, buku nikah. Habis itu masuk bulan suci Ramadan, kita sudah bersih. Jadi kita Alhamdulillah. sudah sunat, sudah nikah ulang. Ya. Alhamdulillah beres. Nah, Oke. itu sedikit mengenai sunat. Makanya sunat ini merupakan hal yang jarang saya mau cerita. Oke. Ya, cuma dengan kodon dia aja ini. Saya mau cerita. Ya, kita Enggak, gini mau nanya. Kan kalau orang mau operasi walaupun sunat, kalau di rumah sakit biasanya kan ada kain hijau yang untuk menutupi itu. Ya kan? Kain hijau yang di tengahnya ada bolongannya tuh. Itu kagak. enggak ada. Kagak, langsung buka. Apaan kain hijau? Apa gak kacau tuh mungkin? Waktu di apa namanya di tempat Halim terlentang, nggak ada bantal. Ada bantal, cuma dia nggak pakai kain langsung dibantai di situ. Oke, ada bantal kan? Oh. Nah itu waktu mahasiswa 8 mahasiswi ada 8 orang, itu bantalnya nggak ditaruh di atas mata gini bantu ini. Saya sebetulnya bukan saya yang malu, mereka yang malu. Oh mereka yang tahu. Mereka yang malu, jadi mereka ya sedikit buang-buang muka sambil senyum-senyum. Aduh, Terus bener-bener nih. waktu sebelum disunat kan udah dicukur. Terus sebelum dipotong nggak disemprot WD-40 Pak? Enggak. Kan udah karatan. Terus satu. Ya kan buat ngilangin karatan WD-40 Pak. Saya cerita sama istri saya sudah bilang, waduh, Waduh. kamu udah dikena bully sama dokter. Nah, terus ada satu lagi nih Pak. Ini saya pengen konfirmasi nih ya. Tadi kan Ko Halim cerita bahwa Ko Halim akhirnya nikah ulang. Saya kan juga sering menghadapi kasus-kasus seperti itu kan. Orang yang baru masuk Islam, sudah suami istri, yang masuk Islam baru satu, yang satu belum. Terus kemudian misalnya contoh dua-duanya juga masuk Islam bareng, bagaimana? Pertanyaan paling besar, apakah mereka harus nikah ulang? Ya kan? Nah, ini saya akhirnya malah dihubungi sama salah satu pejabat di kantor urusan agama, ya KUA. Beliau malah mengatakan kepada saya, jadi kalau suami istri dari agama non-Islam bersama-sama masuk Islam, selama mereka bukan mahram, itu tidak perlu nikah ulang, Pak. Oh. Nah, jadi mereka hanya cukup membawa akte nikah ke KUA untuk dilakukan proses penggantian menjadi buku nikah. Gitu. Itu kalau berbarengan, Pak ya. Terus kalau untuk yang suami istri yang masuk Islam baru salah satu, selama mereka belum apa namanya istilahnya, satu baru masuk Islam, satunya belum, tapi masih ada tenggang waktu. Tenggang waktunya itu boleh dikatakan mengikuti periode masa idah lah, Pak. Ya, itu juga sebenarnya nggak perlu nikah ulang. Ya, artinya gini, misalnya satu suaminya masuk Islam, yang istrinya belum mau masuk Islam. Tapi kalau udah lewat masa idah, nah itu hukumnya sudah batal menurut Islam. Pernikahannya tuh udah batal menurut Islam. Jadi waktunya hanya ditunggu selama masa idah. Ya, ini kalau saya salah tolong koreksi nih. Ya. Tapi kalau sebelum masa idah, seperti kasus Ko Halim, istrinya dalam 2 bulan kemudian menyusul, itu tidak perlu. Itu tidak apa-apa, itu masih sah. Gitu. Ya. Itu cuma yang pengen saya konfirmasi, Pak. Oke, Ya. oke. Karena ini kan juga bisa menjadi info nih buat yang lain. Ya. Memang sih waktu itu nggak ada omongan bahwa ada keharusan. Ya. Cuma istri bilang dia kepengen punya buku nikah Islam. Nah, tinggal bawa aktenya ke KUA. Kita nggak punya akte dulu. Lah, Kita nikah itu cuma nikah Gereja. biasa, nggak dikasih akte. Kalau Bapak nikahnya di gereja, belum, berarti kan Bapak dulu waktu nikah belum sampai ke catatan sipil. Belum. Nah, kalau itu untuk urusan negara, admin negara ya Bapak harus ke KUA untuk nikah, untuk dinikahkan. Makanya akhirnya kita nikah gitu loh, karena di KTP saya belum kawin. Oh, Tulisannya. gitu. Makanya akhirnya ya kita pikir ya udahlah nikah ulang aja. Nah, akhirnya kita nikah ulang dapat buku nikah karena ketika dikeluarkan buku nikah juga ada rasa kebahagiaan sendiri. Alhamdulillah. Nah, kita merasa bahwa kita resmi lah resmi jadi Islam. Ya itu benar Pak, KTP. karena Bapak sebelumnya belum dicatat di catatan sipil. Ya, belum ada catatan sipil, belum. Oke. Belum ada catatan sipil. Kalau sudah punya akte nikah di catatan sipil, tinggal itu ditukar dengan buku nikah di KUA. Oh ya. Nah, ini mungkin informasi untuk mualaf-mualaf ya. Iya. Ini. Ya. Alhamdulillah. Ini kan cerita manisnya nih. Cerita dukanya? Cerita dukanya banyak. Oh banyak.
Itu manis. Itu manis. Sekarang dukanya nih. Jadi makanya mualaf itu jangan pikir cuma manis. Iya. Pahitnya juga ada. Jangan kira lo beriman gak diuji ya. Ya nggak diuji, di Oh, ujian datang aduh. pelan-pelan tuh satu-satu Iya, iya, tuh. iya, Jadi iya. kasih lega dulu lah. Ibarat Oke. kata seperti ikan kita dikasih napas dulu sebentar Oh, kan. oke, iya, iya, Habis itu iya. turun lagi ya. Gimana nih? Ya. Nih, orang mah dukanya dulu Pak, baru manisnya nih. Manisnya dulu gimana sih? Kan orang mualaf itu kan selalu menganggap kalau udah jadi Islam kan harusnya semua serba rapi. Oh. Serba oke. Ya. Nah, udah kita cerita manis dulu. Oh gitu. Ya, seneng dulu kan. Nah, Sekarang baru kasih pahit nih. perlu kasih pahit. 4 tahun saya kerja sama Sultan. Heeh. Terakhir saya berpikir Hmm. saya pengen usaha sendiri. Hmm. Karena kerja sama Sultan kan terikat. Hmm. Udah itu maaf ya, politisnya juga banyak. Oke. Jadi bukan lagi cerita untung rugi, tapi cerita bagaimana kita urusan politik. Oke. Nah, kita pikir udah 4 tahun udah bosan juga. Nah, saya pikir mau pergi ke Bandung, mau usaha. Mau usaha apa? Usaha. Jadi gini, dulu waktu saya di Balikpapan, saya lama di Balikpapan dulu kerja. Oh. Sebelum ke Bali. Itu saya pernah belajar roti bakar. Oh. Nah, akhirnya saya ke Bandung dengan harapan buka roti bakar bisa laku kan di situ. Jadi saya cari tempat tuh di depan Indomaret tuh. Di Jalan Kopo itu. Bukan Oh, di Kopo. Bukan Kopo, bukan yang apa? Apa sih namanya itu? Lebih panjang. Bukan lebih panjang. Itu yang Sari hitam bukan. bukan Saritem lain lagi. Sari hitam kan banyak yang jual kue Pak itu Pak. Saritem beda. Bukan, di Sari hitam kan ada gang kue tuh. Iya betul, itu Oh. gang kue, makanya nggak mau gua ke sana Oh, ada nggak gang mau? kue masalahnya. Ya Terus, itu terus? apa? Yang jualan itu tuh yang apa? Aduh, saya lupa. Roti bakar. Bukan roti bakar, bukan. Mas Bondon. Apa Bondon? Bukan Kopo, tapi setelah Kopo itu apa sih? Terusan Kopo. Itu tuh orang Bandung tuh apa? Bandung apa sih? Yang Soreang. Bukan Soreang, yang ada apa restoran Padang, Ciwidey. bukan. Ciwidey. Ya udah lah, jauh amat. pokoknya di Bandung lah. Di Iya, Bandung. iya, Udah, iya, pusing iya. kita ngomong kayak gitu apa yang urusannya? Kenapa jadi kuis ya? Pokoknya jadi kuis. Terus? Udah itu. Udah kita mulai usaha dengan harapan bahwa kita bisa mandiri kan. Ternyata di Bandung konsep usahanya kalau baru, rame. Oke. Jalan saya kos tuh waktu itu, kos di rumah orang Bandung di daerah situ juga. Nah, udah begitu jualan, ternyata setelah 4 bulan sepi. Sepi, Terus? nggak bisa jualan lagi tuh. Sepi kan udah mulai habis duit tuh, udah mulai habis duit. Nah, waktu itu saya kos di rumah orang Bandung, orang Islam, kayaknya baik orangnya. Nah, ketika dia dengar saya udah mulai bangkrut, dia bilang, ini kos kamar ini mau dipakai sama saudara saya. Oh. Dia takut saya nggak bayar. Ya. Disitulah datang mulai ujiannya. Jadi kita itu diuji dengan tingkah laku orang Islam umum yang nggak mencerminkan orang Islam. Nah, ini kan sakit juga perasaan tuh, Iya. seakan-akan diusir kan. Iya. Ya udah nggak apa-apa, nggak punya tempat tinggal. Pindah. Ya habis kan, udah uang sudah habis, tempat tinggal pun udah ada. Akhirnya saya bilang sama istri saya, gimana ini caranya? Oh, ada tante saya di Bandung. Di Tante istri. di Jalan Soekarno Hatta. Nah, kita tinggal di situ aja katanya. Nah, saya ke situ. Ternyata tantenya itu aktivis gereja. Waduh. Nah, Terus diinjilin dong. gereja, udah itu dia kerjanya rentenir. Waduh. Rentenir. Jadi rentenir plus aktivis gereja. Karena dianggap sebenarnya bukan rentenir, kadang ngebantu orang. Oh, iya. Orang susah. Iya, iya. Dikasih uang, dipinjemin kan wajar kan. Tapi kan baliknya pakai bunga. Ya, itu kan karena jeripaya. Oh, katanya. jeripaya. Jadi pokoknya, Iya. pokoknya salah aja. Iya. Saya bilang ini nggak benar ya, itu jeripaya mau gimana sih? Ini si Eri ketawa terus. Udah. Terus? Tinggal di situ. Nah, tantenya bilang, selama kalian tinggal di sini, kalian harus ikut aturan saya. 1 minggu harus ke gereja. Widih. Kita nggak mau tahu lu mau Islam mau nggak ada cerita. Harus lu ke masuk gereja. ke tempat gua, lu mesti ke gereja. Widih. Terus? Ya mau nggak mau kan? Hah? Mau nggak mau.
Ke gereja tuh? Ada tempat, iya ke gereja. Nah, ke gereja, saya sama istri sepakat begitu masuk gereja waktu doa baca Al-Fatihah. ini kok ada aja ya orang begini ya. Kemarin ada Chinese juga, istrinya masuk Islam, tapi belum kasih tahu suaminya, tetap diajak ke gereja, di dalam gereja dia zikir. Ini ada baca Al-Fatihah di gereja. Dia baca Al-Fatihah, baca sedikit doa-doa di gereja, udah kita Iya, ikut iya. aja lah. Nah, yang paling sedih itu adalah ketika memasuki bulan puasa. Nah, waktu itu udah mau masuk bulan puasa. Kita nggak boleh ke masjid, walaupun masjidnya cuma jarak Dekat. kita 4 rumah dari rumah tante. Jadi kita sholat di rumah. Sholat di rumah, kalau saya sholat, istri saya jaga. Oke. Kalau tante pulang kasih tahu. Kalau saya sholat, istri saya jaga. Udah, alhamdulillah selama dengan sistem rolling begitu. Rolling. Rolling. Nasib-nasiban. Alhamdulillah tuh, malaikat jaga kita ya. Jadi nggak pernah ketahuan. Oke. Nah, cuma yang nggak bisa kita hindari itu adalah Puasanya. puasa. Ya. Jadi pada saat puasa kita disuruh makan. Waduh. Nah, waktu itu sedih sekali gitu. Kalau cerita itu saya selalu merasa sedih banget gitu. Jadi- Dan kita merasa bersalah sama Allah kan. Iya, iya. Bahwa ini puasa kok kita disuruh makan ya. Jadi waktu Allah. makan sambil nangis. Nangis sih nggak berani. Oh, nggak berani. Jadi kita juga pengen tunjukkan bahwa kita punya kekuatan mental. Kita nggak takut lah. Ya. Gitu. Ayolah kita jalanin ya. Tapi Ya. kita makan nggak banyak. Oke. Ya, kita tetap niatkan untuk puasa gitu. Nah, sempat tuh lewat tuh masa puasa tuh. Nah, suatu hari ada kesempatan nih. Ada kesempatan saya sempat ke masjid gara-gara disuruh beli obat. Oke. Sama tante. Ya. Pinjam motor, pergi saya mampir ke masjid. Dekat situ. Yang dekat patung rumah itu atau Bukan, Oh, kembali agak lagi. jauh. Nah, kalau ke rumah kan terlalu dekat. Tahuan, iya, Tahuan nanti saya agak jauh ketemu. Terus? Nah, waktu saya sholat di masjid begitu kusuknya ada beberapa jemaah lihat. Ini wajahnya bukan wajah orang Bandung. Iya. Tapi kok sholatnya luar biasa gitu. Mungkin kusuk kali dia lihat. Karena kan jarang ke masjid. Iya, iya. Ya. Udah katanya. Sujudnya 5 menit tuh baru bangun Mungkin gitu. sujudnya lama, ngomongnya lama kan. Saya pikir ini siapa ini kan? Iya, iya, Ada perhatian. iya. Dia, dia tegur saya, dia tanya gini-gini. Saya cerita bahwa saya sekarang tinggal di mana. Dia tanya, saya bilang gini. Terus dia bilang di rumah bagaimana? Ya saya ceritakan apa adanya. Keluar dari sana. Waduh. Bagaimana caranya keluar? Kan Iya, harus iya. ada tempat tinggal. Iya, iya. Kita siapin tempat tinggal. Masya Allah. Kita dikasihlah satu tempat tinggal di Ciawi, jauh dari Soekarno Hatta ke Ciawi kan Iya, jauh. iya, iya, iya. Udah kamu tinggal di Ciawi aja. Kita kan belum ada kerjaan. Jadi bawa istri keluar. Hah? Bawa istri keluar. Nah, langsung permisi izin terus kita bilang kita mau pergi ke satu tempat tapi kita nggak bilang dibantu sama orang Oke. Islam. Kita baik-baik perginya. Yang saya senang itu adalah ketika kita tinggal di sana kita ikutin tapi kita nggak pernah berakhlak buruk. Kita pertahankan itu tuh. Oke. Jadi dia juga nggak merasa sakit hati atau Oke. merasa sia-sia. Iya, iya. Akhirnya kita pindah ke Ciawi. Nah, pindah ke Ciawi di satu kos. Itu satu Ini gedung. Ciawi mana? Ciawi Ciawi Bogor apa Ciawi? Ciawi. Cimahi apa? Cimahi. Oh, Cimahi. gue bingung dari Cimahi. dari Bandung ke Ciawi jauh bener. Kejauhan ya. Cimahi. Masjidnya di Bandung. Cimahi. Cimahi. Pindah ke Cimahi. Terus? Nah, pindah ke Cimahi itu ada satu rumah 2 lantai. Yang mau dikos lantai bawah. Oke. Ternyata kos itu jarang orang mau karena sering terjadi hal-hal gaib. Oh, serem. Seram karena kirinya kuburan, kanannya kuburan. Oh. Tapi paling murah. Oke. Kalau nggak salah waktu itu 125.000. Sebulan. Kamarnya gede. Sebulan. Sebulan. Kamarnya gede. Listrik gratis segala macam lagi. 125.000. Nah itu kan dikasih lah di situ. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita udah keluar dari rumah kan. Udah kita di situ. Nah disitulah kesempatan saya menyadari yang awalnya ketika cerita kematian. Kan cerita kematian tuh awalnya. Iya. Sekarang kan dekat sama kuburan. Iya, kanan kiri kuburan. Kanan kiri kuburan kan. Terus? Berarti memang satu hari kita akan ke situ kan. Iya. Ya saya mohon pada Allah supaya kita dimudahkan. Nah, terus ketika sudah di sana kita cuma makan juga ala kadarnya, ya. Suatu hari saya punya ide. Saya kan butuh pekerjaan. Saya kan bisa bahasa Mandarin. Harusnya kan punya nilai jual lah. Iya, iya, iya. Gimana nih caranya kan? Udah akhirnya saya pikir udah saya masukin ke koran aja bahwa saya butuh pekerjaan
mengerti bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Usia sekian, siapa yang kira-kira butuh, saya siap. Oh, masih ada koran tuh Pak ya? Masih ada koran, mainannya koran. Oh, iya. Akhirnya udah masuk. Akhirnya saya minta bantuan dari teman yang di Muhammadiyah, teman yang ketemu di masjid itu. Iya. Dia bilang, udah kita pasangin katanya, seminggu dipasangin. Akhirnya ketemu jodohnya. Ada yang nyari. Orang Hindu mualaf juga. Oh, Hindu mualaf. Istrinya orang Palembang. Nah, kita dipekerjakan di situ. Alhamdulillah. Nah, lewat lagi tuh satu masa di mana sudah mulai membaik ekonomi. Itu yang paling duka atau masih ada lagi tuh? Masih ada. Oh, ada lagi. Masih panjang. Waduh, sampai jam 2 nih kita nih. Jam 2 kita. Nggak apa-apa, Pak. Dari tahun aku yang nggak apa-apa, aku yang capek. Kalau ini nggak apa-apa kok, gua yang capek. Ya, disingkatin aja Disingkatin. Jadi intinya bahwa menjadi mualaf itu tidak selalu manis, tidak juga selalu pahit. Tapi ketika kita pahit, kita diberikan jalan untuk manis. Cuma kita harus siap untuk hadapi prosesnya. Itu yang saya rasakan. Nah, perjalanan demi perjalanan, ya, alhamdulillah karena kita dari awal pada saat ujian terberat itu adalah ketika di rumah tante, karena dia kan Kristen. Kita berdua. Ibarat kata kita berdua kuat untuk mempertahankan akidah dan tauhid. Nah, disitulah Allah kasih nilai. Itu ya. Tapi tetap diproses, Bos. Walaupun dikasih makan tuh ya. Dikasih makan. Pas puasa tuh ya. Pas puasa. Nah, kalau kita nggak kuat, kita kan udah pasti. Karena dia juga tawarin waktu itu. Kalau kamu mau masuk Kristen, saya nanti carikan rumah buat kalian berdua. Kasih kerjaan. Ada rayuan juga sebetulnya. Tapi kita tetap bertahan. Nah, jadi makanya pengalaman mualaf itu, kalau saya kan sebetulnya dari mualaf sampai sekarang kan sudah hampir 20 tahun. Dari berarti dari tahun 41 ya. Umur 41 sekarang udah 62. Berarti 22 tahun, 21 tahun. Ya, jadi memang suka dukanya banyak. Gitu. Tapi pada intinya yang bisa saya sampaikan itu adalah bahwa tidak mulus, masih diproses.